Yo minasan, dalam bahasan video kali ini Min akan membahas tentang news terbaru anime pada bulan April 2021. Apa aja berita anime terbaru pada bulan kali ini? Langsung aja kita masuk ke berita yang pertama. Berita pertama datang dari manga Vanitas no Carte yang berpotensi mendapatkan adaptasi animenya. Well, belum ada visualnya ya ataupun tanggal rilisnya. Kita semua berdoa saja mudah-mudahan segera diumumkan, dan kalau diumumkan Mimin akan infokan segera di news berikutnya. Next lagi ada berita dari game RPG Scarlet Nexus yang diumumkan akan mendapatkan adaptasi anime pada summer 2021. Kalau kalian tahu God Eater, memang ceritanya ini mirip-mirip ya sama God Eater, jadi akan ada kehidupan di mana manusia dan monster ini hidup berdampingan. Nah, tugas manusia di sana adalah untuk menghabisi monster ya supaya mendapatkan energi kehidupan dan bisa survive juga karena dunia ini sudah berakhir, cuman menyisakan manusia dan monster yang ada di sana. Next nih ada berita dari Higurashi Naku Koronigo ya yang resmi berlanjut ke season 2-nya dengan judul Higurashi no Naku Koronisotsu dan siap tayang pada Juli 2021. Waduh pak, Mimin jujur sih nggak kuat ya nonton anime ini karena gorenya parah ya, kencang banget meskipun para karakternya kayak chibi, loli gitu ya biasa, tapi penampilan mereka ini menipu semuanya ya. Kita dihadirkan dengan tampilan visual yang benar-benar gore, benar-benar ekstrim, dan memang aduh asli pak, udah episode 4 nonton dan terakhir tuh Mimin nonton episode 5 ya, langsung drop aja gitu, nggak kuat pak asli. Next datang dari OVA Tonikaku Kawaii yang dijadwalkan rilis pada 18 Agustus 2021 di Jepang. Nah, buat kalian yang nanyain, "Bang, kapan nih Tonikaku Kawaii?" Nah, ini udah ada beritanya. Jadi silahkan kalian ya yang nungguin beritanya bisa nonton dulu Tonikaku Kawaii yang seriesnya sebelum datang OVA-nya. Karena memang ceritanya bagus banget ya. OVA-nya ini akan rilis di Jepangnya 18 Agustus, berarti nyampenya ke Indonesia mungkin delaynya ini sekitar 1 atau 2 harian ya, 19 atau bahkan 20 Agustus. Kita semua berdoa saja supaya rilis global dan tidak hanya di Jepang saja gitu. Nah, ini buat kalian yang nungguin Vinland Saga ya. Desainer karakter Vinland Saga memberikan petunjuk yang diyakini fans merujuk pada season 2 animenya. Kalau udah ada desain karakternya, biasanya nggak jauh nih bakalan ada visualnya dan tanggal rilisnya. Kita tungguin saja ya berita berikutnya dan pantengin terus di channel ini dan di Instagramnya update.anime untuk kelanjutan beritanya gitu. Lanjut lagi ya, berita yang cukup besar pada news kali ini. Tentunya kalau kalian baca tentang manga Boku no Hero Academia, ini tuh memang akan memasuki final act ya yang mulai chapter 306. Well, kalau kalian udah nggak sabar gitu daripada nungguin seriesnya lama, sekarang masih turnamen juga melawan pertarungan kelas B, kalian langsung aja baca manganya ya final act karena si Deku ini mulai meninggalkan UA ya dan kayak anti-hero gitu ya. Dia mencoba untuk mengalahkan lawan-lawannya dan mencoba menyadarkannya kembali kayak Muscular kan dilawan kembali gitu ya. Kayak chapter kemarin sangat menarik nih buat kalian yang suka dengan action shonen gitu ya terutama. Langsung aja kalian nonton Boku no Hero Academia. Nah, ini nih yang tayang di Muse Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Mushoku Tensei Jobless Reincarnation yang memiliki akan tayang ya sebanyak 12 episode nanti di Juli 2021. Katanya anime ini akan memiliki project yang sangat panjang karena si Rudeusnya pun masih kecil ya. Kalau di manganya, bukan di manga, di light novelnya gitu. Si Rudeusnya ini udah apa namanya ya, udah tumbuh cukup tinggi dan udah dewasa juga. Kita semua akan menikmati petualangan Rudeus di dunia isekainya. Mulai tayang pada Juli 2021. So pantengin terus ya di channel Muse Indonesia. Kalau kalian belum nonton season pertamanya, langsung aja kalian check it out. Nah, ini nih berita yang cukup besar pada news kali ini. Dr. Stone akan segera mendapatkan adaptasi anime untuk season ketiganya. Nah, langsung season 2-nya beres, lanjut lagi season 3-nya. Anime yang emang laku mah bebas bro, jadi season 2 beres langsung mengumumkan season 3-nya gitu ya. Karena emang laku juga. Dan gak nyesel sih, ratingnya 8 semua pak, dipukul rata ya 8 dan gak ada yang 7 sampai saat ini untuk Dr. Stone.
Tidak berhenti di situ saja. Nah, ada berita tentang Jujutsu Kaisen yang rencananya akan mengadaptasi volume 0 dan diproduksi oleh studio yang sama dengan studio yang menggarap season kemarin gitu. Studio MAPPA, jadi kalian gak usah raguin lagi ya tentang grafis ataupun jalan ceritanya gitu. Memang tayang pada winter 2022 mendatang. Kita semua berdoa saja ya supaya Jujutsu Kaisen movie ini datang ke bioskop Indonesia meskipun agak delay perkiraan April ataupun Mei mendatang sih. Lanjut lagi berita yang nanyain, "Bang, kapan Kimetsu no Yaiba? Bang, kapan Kimetsu no Yaiba?" Nah, potongan scene dari salah satu episode yang memang akan terjadi pada episode Kimetsu no Yaiba season 2 pada event Anime Japan 2021. Cuman sekali lagi di sini ya, Mimin tegaskan sekali lagi di sini bahwa belum ada tanggal rilisnya. Kalau ada yang bilang Juli, Oktober, wah hoax semua ya, bohong itu semua karena belum ada tanggal rilisnya juga gitu. Lanjut lagi, Anohana. Jadi, memperingati 10 tahun animenya, Anohana akan memiliki proyek baru pada 28 Agustus 2021. Catat tanggalnya ya, 28 Agustus 2021. Kita semua menantikan bagaimana kelanjutan dari Menma, dan di sini berbagai karakternya pun udah time skip. Apakah season 2-nya dan apakah mereka ini masih mengingat Menma gitu dalam ingatan mereka? Wah, bakalan seru banget, bakalan nangis bareng juga gitu. Lanjut lagi, datang dari Attack on Titan nih. Buat kalian yang nanyain, "Bang, Attack on Titan final season kok gantung?" Ya iya jelas, karena masih belum beres gitu ya animenya. Kalau manganya memang udah beres. Kabar gembira sekaligus mengejutkan, Attack on Titan Final Season episode 17 atau bisa dibilang part 2-nya dijadwalkan tayang pada winter 2022 mendatang. Kita tungguin aja nih. Karena manganya udah beres, mudah-mudahan animenya pun bakalan sampai beres, bakalan sampai clear, tamat, end gitu ya. Mengingat Hajime Isayama ini udah ngomong-ngomong udah beres juga gitu garapnya, jadi kita tinggal nunggu animenya, menikmatin animenya beres. Kalau kalian yang belum nonton lah, langsung aja kalian ngebaca supaya nggak ketinggalan juga. Black Clover pun mendapatkan movie ya. Setelah Jujutsu Kaisen, Black Clover pun sama gitu. Visual penyambutan movie pertama untuk anime Black Clover. Saat ini memang belum ada informasi ya mengenai tanggal rilisnya, tetapi pihak Shueisha ini akan mengumumkan lebih lanjut tentang tanggal rilisnya. Kita pantengin aja ya, mudah-mudahan di bulan berikutnya atau di news berikutnya udah ada tentang tanggal rilisnya guys. Autor Jakuchara Tomozaki-kun meminta dukungan dari para penggemar agar season 2-nya kali ini memang berlanjut gitu ya. Ngomong-ngomong, OVA-nya pun memang tayang. Cuman kayaknya belum puas juga ya kalau OVA-nya beres tapi season 2-nya ini belum dilanjutin. Karena si ininya juga, si Tomoya-nya masih no lab juga, masih main game lagi. Well, kita semua harus membeli original kalau punya duit. Kalau nggak punya jangan maksain ya, udah. Nonton yang ada, nikmatin aja. Next, kita berlanjut pada anime yang tayang di musim sekarang. Pertama, ada anime Shaman King yang tayang hingga 52 episode. Belum ada kepastian lagi nih tentang apakah dia ini remake, apakah akan lanjutan ceritanya. Memang belum ada ya, tapi buat kalian yang pengen anime nostalgia di tahun 2000-an dengan grafis yang memukau dan memanjakan mata, dan action yang memukau juga, tentunya kalian cocok untuk nonton anime Shaman King. Karena dulunya ini bisa dibilang anime legend ya, sama seperti Slam Dunk, terus Yu Yu Hakusho, dan Shaman King juga termasuk di dalamnya gitu guys. Lanjut lagi, kita ke Yuru-Camp yang dipastikan mendapatkan adaptasi movie-nya pada tahun 2022. Buat kalian yang pengen anime slice of life dan ringan, gak butuh cerita yang berat dan memang kayak lupa cari anime tapi pengen yang ringan-ringan aja gitu, nggak perlu cerita yang berat. Nah, Yuru-Camp ini adalah salah satu solusinya. Jadi buat kalian yang capek sekolah, capek kuliah, mumet kerja, nah kalian nonton Yuru-Camp ini adem ya, karena kayak si nuansa perkemahan ditampilkan visualnya secara memukau dan memang persahabatan yang memang kental. Wah, pokoknya nggak berat dan memang bikin adem aja gitu dengan visual yang ditampilkan.
Next lagi ada anime Mashiro no Oto yang tayang hingga 12 episode. Nah, ini tuh genrenya musikal, drama, romance. Jadi buat kalian yang pengen cari anime romance dicampur anime musikal sama seperti Shigatsu wa Kimi no Uso, tentunya cocok banget untuk nonton anime ini. Meskipun Mimin jujur banget belum nonton anime ini ya, maaf banget. Jadi cuman baca sekilas tentang genre yang ditampilkannya saja. Lanjut lagi ada Tensura Nikki atau Tensei Star Slime yang memang ini tuh ceritanya slice of life, jadi nggak ada action yang emang luar biasa, atau bisa dibilang apa ya, cerita sampingan lah, spin-off-nya dari cerita Tensura utamanya gitu. Nah, kan menceritakan Rimuru serta kehidupan di Jura Tempest, bagaimana kehidupan mereka menjalani hari-harinya. Akan ada cerita seru, terus komedinya bakalan dapat banget dibandingkan seri utamanya gitu. Seri utamanya aja udah lucu, ini apalagi seri spin-off-nya gitu yang memang khusus ke sana. Lanjut, ada Sentoin Hakenshimas yang memang tayang hingga 12 episode. Ini tuh adalah anime isekai ya, kalau nggak salah Mimin gitu. Ini adalah salah satu anime isekai yang memang cukup menarik, komedinya cukup banget. Meskipun yang ditampilkannya banyak loli gitu ya, agak membosankan. Loli lagi gitu kan. Lanjut lagi, anime besar ya, siapa lagi kalau bukan Boku no Hero Academia yang memang tayang hingga 25 episode. Tayang mulai 3 April 2021. Jujur Mimin belum ngikutin ya, karena anime yang kemarin pun masih nyisa pak, asli pak, kayak Re:Zero Mimin belum tonton juga. Terus Kotobu no Hanayome season 2 juga belum nonton, jadi masih banyak PR ya. Lagi maraton ngejar untuk nonton anime musim kali ini. Kalian yang belum nonton anime musim lalu bisa lihat di anichart.net kalau nggak salah ya, untuk nonton anime yang lalu. Dan apabila sudah, lanjut lagi nonton Boku no Hero Academia yang memang sudah tayang hingga season kelimanya guys. Berikutnya nih ada anime Higehiro yang mendapat kepastian tayang hingga 13 episode, menceritakan seorang pria yang bekerja ya, akhirnya bertemu dengan siswi SMA di tengah jalan ya, malam hari lagi. Nah, malam harinya si siswi SMA ini dipungut lah oleh si seorang laki-laki yang bekerja dan meminta tinggal gitu di rumah laki-laki itu. Apa daya gitu kan, si siswi SMA-nya paralon gitu ya. Jadi memang agak kontroversial juga gitu, tapi memang cukup seru ya jika kalian ngomongin anime romance di dalamnya. Meskipun ada ecchi-nya juga dikit, tapi cukup seru untuk kalian tonton. Lanjut lagi nih, MC-nya pura-pura pacaran karena suatu musibah. Manga Kako no Inazuke diumumkan akan memiliki adaptasi anime pada tahun 2022. Visualnya cukup menarik, mudah-mudahan digarap oleh studio yang emang jago juga gitu dalam menggarap romance. Kita semua berdoa saja bakalan rilis dan tidak mengalami penundaan lainnya. Tidak berhenti di situ saja, anime Isekai Monoshokan season 2-nya nih akan tayang hingga 10 episode. Memang Mimin ini nggak cukup mengikuti ya animenya karena aduh pak, ecchi-nya parah banget. Jadi Mimin skip, udah ecchi loli lagi, aduh udah pak, skip aja ya. Tapi kalau kalian yang memang menginginkan dan ingin tahu informasinya gitu ya, Mimin kasih ini tayang season 2-nya hingga 10 episode saja. Berbeda dengan anime lainnya, biasanya kan 12 episode atau bahkan 24 episode ya yang memang serunya, tapi ini cuman 10 episode. Apakah karena nggak laku atau gimana? Sepertinya Mimin juga nggak tahu juga gitu guys, kepastiannya kayak gimana. Lanjut lagi, bukan jadi pahlawan, tetapi dirinya ini dipanggil ke isekai malah jualan kosmetik. Anime Seijo no Mario Kuwabano akan tayang hingga 12 episode. Anime musiman ini memang tayangnya cuma 12 episode ya, nggak sampai 24 atau bahkan 25 episode. Tapi banyaknya gitu, kebanyakan gantung. Mudah-mudahan tidak gantung juga pada anime ini. Nah, ini nih yang ditungguin oleh kalian yang belum sempat nonton Violet Evergarden movie-nya kemarin di bioskop. Jadi, BD-nya ini atau secara rilis global akan tayang 4 Agustus mendatang, berarti sekitar 3 bulan lagi dari sekarang. Aduh, masih lama. Aduh, kalian yang sayang banget nih yang belum nonton ke bioskop. Ceritanya seru parah, Pak. Ratingnya pun memang worth it ya, dikasih 8,7 kalau nggak salah.
cukup worth it kalian ke bioskop dengan 35.000 atau 40.000 di weekend. Aduh, jadi nggak nyesal juga kalau kalian nonton Violet Evergarden. Yang belum nonton mah biarin, tapi kita yang udah nonton, waduh, Pak, asli rame banget ya. Bukan menjelekkan atau gimana kepada yang belum nonton gitu ya, tapi biar kalian nonton juga nanti bedanya gitu. Dan kalau nanti nggak punya uang, nabung dari sekarang ya, supaya lebih bisa nonton ke bioskop juga. Selanjutnya datang dari Eden Zero yang akan tayang hingga 25 episode. BTW ini secara artnya sama banget ya dengan Fairy Tail, karena mangakanya pun memang sama gitu dengan yang garap Fairy Tail. Siapa lagi kalau bukan Hiro Mashima. Tapi kalau kalian suka dengan artnya, kalian bisa nonton Eden Zero, lanjut lagi ke Fairy Tail. Tapi Mimin pribadi kayak udah cukup puas dengan Fairy Tail, dan udahlah Pak, cukup ya dengan Fairy Tail. Ini mirip banget sama Fairy Tail, si karakter utamanya terutama mirip banget dengan Natsu dan Grey. Ini si Lucy ada lagi, ini si Harpy ada lagi, si Wendy ada lagi. Kayak nostalgia aja gitu. Mudah-mudahan nggak ada nakama power lagi, dan ada kayak teman yang mati itu udah mati gitu ya, jangan dihidupin lagi. Jangan ada kekuatan dengan teman-teman kita akan bisa mengalahkan musuh-musuhnya, tiba-tiba jadi kuat, tiba-tiba jadi overpower, langsung kalah musuhnya. Aduh Pak, emang seru ya, Mimin ngakuin itu seru banget Fairy Tail. Tapi kalau hal itu terulang lagi di Eden Zero, waduh Pak, asli Pak, janganlah. Mudah-mudahan menceritakan ceritanya ini fresh dan berbeda dengan Fairy Tail sebelumnya, karena katanya ya sci-fi juga gitu. Lanjut, atau Slime Slayer ya, anime Slime Tausite akan tayang hingga 12 episode. Nah ini tuh kayak komedinya dari Tensura, karena Rimuru ini sangat kuat, jadi nggak ada yang bisa untuk mengalahkannya. Ini dimakan Pak slime-nya, jadi kayak semacam bukan dihina ya. Jadi kayak komedinya ya, bahwa slime juga bisa kalah, lu makan ya kalah slime itu, kayak gitu. Ini tuh anime yang cukup seru dan ringan untuk kalian tonton, karena slice of life juga gitu ceritanya. Next lagi kita ke berita movie Jose no Tiger yang memang akan tayang ke bioskop Indonesia 5 Mei 2021. Nah ini tuh katanya yang garapnya memang sama dengan yang garap Shigatsuwa Kimi no Uso. Distributor film Asia Tenggara Purple Planet mengungkapkan bahwa film anime ini akan tayang di bioskop Indonesia pada 5 Mei mendatang, tayang di Malaysia pada 22 April dan Singapura 29 April. Indonesia tayang paling belakangan, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan ini seru ya, karena ratingnya pun cukup bagus, 8,2 terakhir Mimin lihat. Anime viral di musim kali ini, siapa lagi kalau bukan Tokyo Revengers, dengan penayangan pertama atau penayangan perdana di episode pertamanya mencapai 3 juta views ya di Muse Indonesia. Wah, luar biasa banget. Kita tepuk tangan dulu bahwa di sini ceritanya cukup seru, menceritakan tentang masa lalu karakternya ini bisa balik gitu ke masa lalu ya, karena ingin membalaskan dendam adiknya yang dihabisi oleh geng motor. Wah, ini bakalan cukup seru dan mirip banget ya dulu sama Ires, atau dalam bahasa Jepangnya ini Boku Dakega Inaimachi. Jadi untuk merubah masa depan, dia balik lagi ke masa lalu. Wah, ini bakalan luar biasa, dan ke masa lalunya ini bukan hanya memperbaikinya saja, tetapi bakalan action, pertarungan ya, gelut gitu untuk mengalahkan lawan-lawannya. Untuk melawan geng-geng di sana juga ya, merubah nasib adiknya yang dihabisi oleh gangster tersebut. Lanjut lagi ke anime besar kali ini. Solo Leveling akan memiliki proyek live action yang diproduksi oleh Amerika beserta gamenya. Ini sayang banget ya, Mimin kira kayak adaptasi animenya, tapi ternyata bukan. Mudah-mudahan segera mendapatkan pengumuman tentang perilisan animenya guys. Nah ini nih yang ditunggu-tunggu ya, akhirnya Arifureta Shokugyo rilis juga. Aduh, Januari 2022. Kita tungguin aja apakah animenya bakalan semakin menarik ataukah tidak, karena ratingnya ini cukup jelek kemarin ya, 6,7, tapi Mimin ngikutin. Kalian ngikutin juga nih, apakah sama dengan Mimin atau tidak? Tulis di kolom komentar, karena cukup seru ya, kayak Tatenoyuki no Nariagari ya, mirip-mirip lah kayak anti-hero dan dihianati oleh teman-temannya, dan menjadi kayak dia ini punya jalan sendiri untuk mengalahkan lawan-lawannya dan kembali ke dunia lagi atau ke dunia asalnya.
Let's go ke berita selanjutnya, Gotobu no Hanayome yang dikonfirmasi tayang 2022, tapi sayangnya ini bukanlah season ketiganya, tapi garapannya ini akan projectnya movie gitu, bukan season animenya. Kita tungguin saja apakah semakin menarik ataukah tidak, karena season 2 nya kemarin ini cukup berkesan ya. Untuk Mimin sendiri gimana? Kalau kalian biasa aja atau emang menarik? Tulis di kolom komentar. Berita terakhir di news kali ini, ada Promise Neverland yang ratingnya ini 5,73. Aduh pak, jelek parah ya. Sebagai anime terburuk di era modern Jepang. Aduh, kenapa bisa jelek? Kalian bayangin ya, manga dipush sebegitu kerasnya sampai menghilangkan si inti dari cerita tersebut. Tahu-tahu si Emma-nya ini balik lagi gitu, bisa balik ke dunia manusia dan gak ada dunia iblis gitu. Jadi gak ada namanya, katanya kan ingin mendamaikan antara iblis dengan manusia. Emang itu berhasil, cuman tidak diceritakan secara lengkap karena terlalu dipush juga pak secara manganya ya. Memang sayang banget, season 1-nya bagus, season 2-nya ampas. Aduh, Mimin harus ngomong kayak gitu ya karena emang jelek parah sih. Gimana? Setuju dengan pendapat Mimin atau tidak? Ini mah bebas, jadi ini pendapat aja, jangan ada yang bilang, wah bang lu sok tahu bikin anime aja nggak bisa, lu jangan sok banyak ngomong lah. Jadi bukan ya, ini tuh kayak pendapat Mimin pribadi. Tulis di kolom komentar apakah kalian sependapat dengan Mimin ataukah tidak. Sekian bahasan video kali ini tentang news anime terbaru pada bulan April 2021. Kalau kalian ada masukan ataupun saran mengenai pembahasan video kali ini, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe dan di-share ke teman-teman kalian dan seluruh media sosial kalian supaya channel ini makin maju lagi dan tentunya lebih dikenal banyak orang. Oh ya, satu lagi pak, jangan lupa di follow di update.anime supaya kalian mendapatkan berita anime harian, mingguan, ataupun bulanan supaya kalian update dan tahu tentang berita anime lainnya. Sekian dan terima kasih karena anime bukan kartun. Goodbye guys.